Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan channel saya, channel berbagi ilmu tentang budidaya ikan nila. Jadi begini ya teman-teman, dalam beberapa hari ini di tempat saya, di daerah saya khususnya, turun hujan selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Jadi hujan itu tadi jam 10 pagi lewat 25 menit hujan itu reda dan ini mulai hari panas. Jadi bagi teman-teman perlu ketahui, di saat ikan yang masih muda belia, ini seperti ikan yang ada di hadapan kita ini sekarang, ini ikan yang satu bulan kemarin yang baru kita masukkan benihnya. Sekarang ini udah 1 bulan 2 minggu, keadaan ikan sudah seperti ini ya. Jadi di usia yang seperti ini, apabila turun hujan, tidak ada panas, hujan terus menerus, itu perlu diwaspadai ya teman-teman. Karena apa? Karena di usia yang baru segini inilah yang sangat rawan. Apabila turun hujan itu sangat membahayakan. Jadi kita harus perlu cek oksigen, cek pH setelah hujan mereda. Jadi ini perlu teman ketahui juga, selama 3 hari berturut-turut, 3 hari 3 malam berturut-turut hujan ini tidak diberi makan teman-teman. Memang tidak diperbolehkan ini diberi makan. Apa sebab? Apabila kita beri makan, dia akan mengalami depresi. Dan selanjutnya kita mesin oksigen pun, mesin kipas tak boleh dihidupkan juga itu kalau dia udah hujan, tak ada panas, itu tidak boleh dihidupkan. Dia harus dimatikan dahulu sampai hujan mereda. Dan mereda seperti sekarang ini, maka harus kita cek dulu ya teman-teman. Pakai alat, ada alat. Jadi kipas kita matikan seperti itu ya. Itu kalau hujan. Nah, ini kipas model baru di dalam lain ini memang baru kita datangkan ini teman-teman. Nah, jadi ini kita sebagai pengusaha atau memang kita bidang kita di perkolaman lah budidaya, bagi teman-teman yang seprofesi dengan saya atau ingin memulai bisnis seperti saya, maka saya perkenalkan untuk alat untuk pengecek pengecek pH ini, pengecek oksigen ini. Ada nama alatnya, ini dia teman-teman. Nah, ini nama alatnya ini nama alatnya ya, disolved oksigen. Nah, jadi ini banyak dijual di toko-toko di toko-toko yang menjual alat-alat untuk budidaya ikan. Nah, jadi cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya begini ya teman-teman. Kita ambil dulu ini seperti ini dia ada ini. Nah, ini apa dia ini? Alat yang untuk dimasukkan ke dalam air ya. Ini akan kita masukkan ke dalam air ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti itu, kita picit tombolnya. Kita biarkan beberapa saat ya teman-teman ya. Ini kita biarkan sampai dia 2 atau 3 menit ya teman-teman ya. Setelah 3 menit ya teman-teman ya, kita apakan. Nah, jadi kalau dia dalam angka 5,5 di saat hari mulai cerah seperti inilah. Sekarang kan udah berhenti hujan, hari udah mulai cerah. Kita oksigen tak perlulah kita hidupkan ya. Tapi apabila dia di bawah 4, itu wajib kita hidupkan oksigen.
mesin kipas seperti itu wajib. Jadi sekarang ini berarti ini lagi netral, karena oksigen itu pada dasarnya dia batas 6 ke bawah ya, itu yang bagus untuk ikan berumur 1 bulan 2 minggu ya, seperti ini ya. Ini 1 bulan 2 minggu. Ini berarti dia lagi netral ya. Nah, jadi setelah kita ketahui ini netral, berarti untuk seandainya kita ingin memberi makan, ini sudah tidak ragu kita. Berarti ikan ini apabila dia makan, dia bakalan makannya sangat lahap ya. Tapi kalau dia di angka 3 ke bawah, otomatis ikan pasti tidak akan mau makan lahap. Dia akan malas makan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang punya seperti saya, alangkah baiknya teman-teman pun harus sedia alat seperti ini. Karena di channel kita ini bukan cerita untuk masalah sukses, masalah keberhasilan, tapi di channel kita ini memang untuk berbagi ilmu ya, sama-sama belajar. Karena peluangnya ini sangat bagus ya bagi teman-teman yang pemula, atau yang udah memang ditekuni tapi hasilnya kurang memuaskan ya. Kita tidak bisa menaksir oh ini ikan ini, tidak bisa seperti itu ya. Ikuti channel saya ini selalu. Bagi teman-teman yang ingin berbisnis seperti saya, boleh kita bisa bantu untuk membantu teman-teman ya. Mungkin ini video lebih ikan ini waktu pertama masuk ke dalam kolam ini ada ya, itu video yang udah lalu. Jadi ini kelanjutannya gitu. Jadi nanti perkembangannya 1 bulan sekali akan saya tayangkan videonya, biar teman-teman tahu pertumbuhannya bagaimana, secepat apakah, sebagus apakah rawatannya. Oke teman-teman, jadi begitu dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tangkap ikan ya teman-teman ya. Sebesar apakah ikan ini 1 bulan 2 minggu. Boleh teman lihat ya, teman lihat. Oke, dan kisaran besar ikan ya, rata-rata segini teman-teman ya, rata-ratanya. Boleh teman lihat. Nah, jadi ini 1 bulan 2 minggu ya. Jadi dia sangat cepat pertumbuhannya ya teman-teman. Sangat cepat ya pertumbuhan. Nah, ini apa sebabnya ikan ini sangat cepat pertumbuhannya? Nah, itu tadi oksigen, pH itu harus memenuhi syarat. Bagaimana memenuhi syaratnya? Itu tadi teman-teman, kita harus punya alat. Bukan bisa kita kira-kira ya, tak bisa. Nah, tak bisa kita kira-kira oh ini cuma dikasih makan saja tanpa kita apa, itu akan memperlama usia panen. Kalau bisa kita panen ini 5 bulan, dia udah harus minimal 4 ekor 1 kilo. Jadi di channel saya ini bukan hanya menceritakan kesuksesannya saja, tidak. Channel saya ini memang memberi ilmu lah, memberi apalah, supaya agar kita sama-sama berhasil gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkomentar, ingin menanya masalah ikan ini di channel saya, di kolom komentar boleh teman-teman tinggalkan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan saya jawab insyaallah.
Dan jangan lupa untuk di subscribe channel saya teman-teman ya. Dia sistemnya ditembak ke atas ya, putarannya tembak ke atas seperti ini. Ini alat pembakarnya seperti ini ya teman-teman. Sangat bagus teman. Nah, itu kalau kipas untuk ikan, benih ikan ini bisa dipakai. Tapi kalau untuk ikan yang memang kita biasakan untuk untuk indukan, atau mau kita buat usia sampai 1,5 tahun ini kurang cocok saya. Nah, ini kalau untuk ikan sampai batas umur 5 bulan ini bisa ya teman-teman. Nah, tapi ini pun mau saya coba dulu sampai ikan panen bagaimana dengan alat ini. Apabila nanti kurang boleh kita tambah. Jadi bagi teman-teman yang punya alat seperti ini pun dia untuk budidaya ikan, ini pun tidak menjamin oksigen teman. Oksigen larut dalam air itu tidak terjamin juga. Harus kita cek juga, kita teliti juga. Nah, supaya apa? Dia oksigen yang cukup rata-rata 5 ke atas 6 ke bawah, itu ikan akan cepat besar, ikan akan sehat. pH-nya harus selalu diteliti juga agar kita tidak mengalami kerugian. Nah, jadi teman-teman mungkin seberapa sih besarnya ikan setelah usia 1 bulan 2 minggu ya. Ini kita tangkap ya teman-teman, biar teman-teman tahu perkembangannya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana. Ini kita biarkan agak beberapa saat ya teman ya, sampai 3 menit ya. Nah, situ nampak itu ya di yang ini ya, 6,71. Dia masih berjalan ya teman-teman. Kalau dia masih berjalan, kita biarkan dulu sampai dia berhenti. Ini udah berhenti nih teman-teman ya. Ini pH 6 ya teman ya, hampir 7. Nah, berarti kalau dia pH segini itu sangat bagus ya. Nah, dia ikan nomor segini memang harus di bawah 7 ya teman-teman ya. Tidak boleh di atas 7 untuk pH. Jadi ikan usia segini memang harus kita teliti betul. Nah, kita bagi teman-teman yang punya kendala, maka teman-teman harus punya alat seperti ini untuk mengetahui ikan ya, perkembangan ikan yang masih umur muda ya teman-teman. Kecuali ikan yang udah hasil panen, nggak perlu kita ribet lagi untuk mengapanya, karena ini budidaya ikan ini penentunya di usia seperti ini, sampai dia usia 2,5 bulan atau 3 bulan. Kalau udah lebih usia segitu, kita tidak masalah lagi. Jadi bagi teman-teman yang berprofesi dengan saya, boleh teman-teman untuk mengadakan alat seperti saya agar berhasil. Jadi untuk kipas ini kipas oksigen ini saya ambil yang model baru ya teman-teman. Kenapa yang model baru? Karena saya pun baru ini pakai yang kipas ini ya. Kipas ini. Jadi begitulah cara kerja alatnya, alat untuk oksigen ya. Jadi kita pun di sini harus kita cek juga ini untuk untuk pH. Karena hujan itu udah betul-betul, itu pH perlu juga diwaspadai. pH ini kalau dia rendah di bawah, atau di pH itu di bawah 5, itu ikan bakalan rentan kena penyakit teman-teman. Apalagi ikan yang masih umur segini ya. Makanya harus kita coba. Jadi alat untuk pH pun kita ada, seperti ini alatnya. Ini alatnya. Boleh teman lihat nama alatnya, water quality meter. Kerjanya hampir sama dengan alat yang tadi. Kita punya medan tombolnya seperti ini. Nah, ini kita masukkan
makanya ya teman-teman kita apa seperti ini.